berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pendengar pemirsa radio di mana saja Anda berada. Berjumpa kembali dalam program Dinamika Jawa Timur. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Tema kita yang diangkat pada Dinamika Jawa Timur edisi hari ini adalah mewaspadai potensi bencana akibat anomali La Nina di Jawa Timur. Dan terkait dengan perbincangan mengenai potensi bencana akibat anomali La Nina di Jawa Timur, nanti ada peluang untuk berbincang secara visual dengan dua narasumber, yaitu yang pertama ada Pak Teguh Trisusanto SSI MT. Beliau adalah Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo. Kemudian juga ada Dr. SC Andung Bayu Sekar Anom SSI MSC, ahli hidrometeorologi, Sekretaris Pusat Studi Bencana dari UGM, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Nanti juga Anda ada peluang untuk bergabung, untuk bertanya-tanya dengan narasumber. Anda bisa sampaikan melalui SMS WA kami di 0821 3264 109 bersama saya Panji Harto di Suara Sidoarjo. Dan juga tentunya di program Dinamika Jawa Timur ini bisa Anda ikuti juga secara serentak di beberapa LPPL dan juga LPS, lembaga penyiaran swasta, diantaranya di Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Kota Probolinggo, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Jombang, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal FM Nganjuk, Pradia Suara Tuban, Mahardika Bondowoso, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralita Pamekasan, Magetan Indah, RGR Tulungagung, Malawapati Bojonegoro, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan juga untuk secara visual Anda bisa ikuti juga melalui Facebook kami di LBPL Suara Sidoarjo, atau di channel YouTube kami Suara Sidoarjo Live, dan di Twitter kami @susi_visual. Untuk rekamannya nanti juga Anda bisa lihat di channel YouTube kami, yaitu di Suara Sidoarjo Channel. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Baik, di Zoom saya sudah tersambung dengan narasumber. Kita memperbincangkan tentang mewaspadai potensi bencana akibat anomali La Nina di Jawa Timur. Sudah tampak secara visual ada Pak Teguh. Selamat pagi Pak Teguh, apa kabar ini Pak Teguh? Selamat pagi Pak. Kemudian baik Pak. Baik ya Pak Teguh ya. Kemudian ada Pak Andung. Selamat pagi, ini Pak Andung Bayu Sekar Anom. Ini panggilannya Pak Andung, Pak Bayu atau Pak Sekar Anom ini Pak? Mas. Ya. Pak Andung ya. Selamat pagi ya Mas Panji, ya panggil saja Andung gitu aja. Baik, terima kasih. Terkait dengan bencana atau fenomena adanya anomali cuaca La Nina ini ya, beberapa waktu lalu juga Presiden RI Joko Widodo mengadakan ratas dengan jajaran terkait adanya potensi bencana di Indonesia, di mana beliau menekankan supaya kita untuk hati-hati karena fenomena anomali La Nina ini yang akibat atau potensinya bisa menyebabkan bencana bisa terjadi pada medio bulan bulan November dan juga Desember. Tapi nanti lebih jauh nanti akan saya tanyakan kepada Pak Teguh, dan juga nanti terkait dengan hidrometeorologi, dampak bencana yang ditimbulkan adanya anomali La Nina ini juga nanti akan saya tanyakan kepada Pak Andung. Terlebih dahulu kepada Pak Teguh ini. Pak Teguh, bisa dijelaskan mengenai fenomena anomali La Nina ini Pak? Iya, terima kasih kepada pendengar Suara Sidoarjo dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Mas Panji, sebenarnya memang fenomena anomali iklim La Nina memang ada peningkatan ataupun ada terpantau di beberapa wilayah Indonesia,
ataupun di seluruh BMKG seluruh dunia memang ada La Nina moderat sudah muncul pada bulan Agustus 2020. Kemudian kalau kita prediksikan akan meluruh di bulan Mei 2021 nanti. Jadi sebelum kita menginjak apa itu La Nina tadi, bahwa saya ingin menekankan bahwa kepada seluruh pendengar radio bahwa La Nina ini bukan badai. La Nina ini adalah anomali iklim saja yang artinya didefinisikan sebagai kondisi penyimpangan suhu permukaan laut yang terjadi tidak di Indonesia juga, tapi terjadi di wilayah Samudra Pasifik tropis bagian tengah dan timur yang lebih dingin daripada kondisi normalnya. Sehingga dalam kondisi tersebut terjadi potensi-potensi peningkatan curah hujan di wilayah sekitarnya termasuk di wilayah Indonesia. Kemudian kapan efektifnya La Nina itu di beberapa wilayah Indonesia? Jadi sebelum kita menuju ke La Nina, sebenarnya kalau kita bicara iklim di wilayah Jawa Timur secara khusus ataupun secara umum Indonesia, memang dominasi musim hujan di Indonesia dan di Jawa Timur itu lebih di bulan November nanti ini, November 2020. Sementara La Nina sendiri aktifnya ini kalau di wilayah Indonesia diprediksi di bulan September, Oktober hingga dengan November. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya kalau peningkatan curah hujan akibat dari anomali iklim La Nina yang kita prediksikan hanya sampai November saja. Tapi nanti di bulan Desember, kemudian Januari dan Februari, kalau kita lihat daripada prediksi yang kita rilis dalam hal ini dari Kedeputian Klimatologi, memang lebih kepada memang berkaitan dengan pengaruh monsun baratan atau monsun Asia, karena kita juga sudah memasuki musim penghujan di wilayah Indonesia. Kira-kira demikian, Mas Panji. Baik, kalau tadi disinggung mulai untuk La Nina ini sudah mulai aktif sejak September, Oktober, dan November begitu Pak ya. Pak Teguh, La Nina ini sendiri dampaknya terhadap iklim cuaca, apakah ada perbedaan dengan iklim-iklim cuaca reguler yang biasa dialami atau bagaimana ini Pak? Apa dampak signifikan dari La Nina ini Pak? Ya, dampak signifikan yang biasanya terjadi itu ialah awal musim penghujan akan lebih awal dan terjadi peningkatan curah hujan yang rata-rata tuh di atas 25% daripada normalnya. Menjelang pada masuknya musim penghujan, yaitu periode tadi di bulan September akhir ya, kemudian Oktober hingga November. Kemudian perlu dicatat juga, tapi dampaknya tidak akan seragam di wilayah Jawa Timur, karena seperti kita ketahui bahwa fenomena cuaca ataupun iklim di suatu daerah di wilayah Jawa Timur ini mempunyai karakteristik masing-masing. Jadi artinya mana yang lebih kuat, pengaruh dari lokalnya, kemudian pengaruh dari secara globalnya ataupun secara regionalnya. Tapi perlu dicatat bahwa secara umum memang apabila ada anomali iklim La Nina ini, yang tadi dampaknya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kalau di periode di tahun 2020 ialah awal musim penghujannya akan tiba lebih awal dan peningkatan curah hujan bisa sampai dengan di atas 25% daripada normalnya. Kira-kira demikian Mas Panji. Baik, jadi beberapa hari terakhir ini saat malam hari di Sidoarjo itu kan sempat diguyur hujan begitu ya. Kemudian kalau pas siang hari itu panasnya, kalau anak sekarang bilang itu hot potato, panas kentang-kentang. Apakah ini juga bisa dikatakan kita ini sebenarnya sudah masuk musim pancaroba, perpindahan dari musim kemarau ke musim hujan, atau masih di musim kemarau nih Pak Teguh? Ya, jadi kalau kondisi normal kita sudah rilis terkait dengan perakiraan musim di bulan September atau Oktober awal, September akhir Oktober awal kemarin sudah rilis bahwa memang di periode bulan Oktober ini secara umum di Jawa Timur itu sebenarnya masih dalam kondisi masa peralihan secara umum. Pancaroba berarti transisi ya Pak? Iya betul masa peralihan atau pancaroba. Tapi di beberapa wilayah zona musim di wilayah Jawa Timur seperti di wilayah Lumajang bagian selatan, kemudian Malang bagian selatan, ini sudah memasuki awal musim penghujan secara tercatat ya, yang kita prediksikan sudah memasuki di Oktober dasaran ketiga ini. Namun untuk di wilayah Jawa Timur lainnya itu masih didominasi di bulan November dasaran kedua dan ketiga kita memasuki musim penghujannya. Tapi kalau kita melihat indikator kemarin, kalau misalnya kita lihat ada beberapa wilayah yang terdampak dengan iklim La Nina,
seperti kita ketahui kemarin di awal Oktober beberapa wilayah Jawa Timur ada yang diguyur intensitas hujan yang cukup deras dan sempat menyebabkan terjadi genangan seperti di wilayah tanggal 3 Oktober ya di wilayah Pacitan, kemudian sekitar tanggal Oktober Desember pertama juga di beberapa wilayah Banyuwangi juga terjadi hujan dan menimbulkan genangan. Jadi indikasi-indikasi itu yang patut kita antisipasi dan patut kita cermati bahwa mungkin salah satu itu yang menjadikan karena adanya anomali iklim La Nina. Tapi perlu dicatat juga bahwa sebenarnya dari iklim La Nina ini sebenarnya tidak perlu dibuat apa ya istilahnya terlalu Fobia atau paranoid heboh gitu. sekali ya fobia seperti itu karena pada prinsipnya bahwa gangguan-gangguan seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali di Indonesia. Ini sudah apa ya sudah bisa dibilang hal-hal yang sudah rutin, bahkan beberapa tahun sebelumnya juga sudah terjadi di wilayah Indonesia. Tinggal kewaspadaan dan mitigasi terkait dengan adaptasi terkait dengan kondisi-kondisi tersebut. Saya rasa demikian Mas Panji. Baik. Tidak perlu khawatir karena La Nina ini sudah pernah terjadi dan juga terjadi beberapa sebelumnya. Berarti ini bisa dikatakan siklus tahunan atau bagaimana Pak Teguh? Kalau siklus tahunan sih enggak, tapi beberapa tahun kalau kita bicara periode 10 tahun terakhir kalau nggak salah udah pernah terjadi 2-3 kali ya. Dua kali sebelumnya sudah ada. Kalau nggak salah di tahun 2016 apa ya 16 itu pernah terjadi yang dulu hampir sepanjang tahun terjadi hujan Pak ya. Kemudian beberapa wilayah di Jawa Timur juga terdampak yang cukup bisa dikatakan tidak ada musim kemaraunya. Jadi kemaraunya ada musim kemaraunya tapi lebih pendek seperti itu. Iya. Namanya bagus begitu ya Pak ya, La Nina, tapi potensi yang ditimbulkan ini bisa jadi nggak bagus ini. Baik, saya ke Pak Andung Bayu Skaranom, ahli hidrometeorologi dan juga Sekretaris Pusat Data Bencana UGM Yogyakarta. Pak Andung, selamat pagi Pak Andung. Ya, selamat pagi Mas Panji Harto dan juga pendengar suara Sidoarjo sekalian. Iya. Semoga dalam keadaan sehat. Pak Andung, tadi di awal disampaikan oleh Pak Teguh bahwasanya dengan fenomena anomali La Nina ini otomatis kan intensitas curah hujan cukup tinggi dibanding biasanya begitu ya. Kalau melihat dari sisi hidrometeorologi ini apakah otomatis akan menyebabkan bencana mungkin banjir, longsor dan sebagainya? Kalau memang iya, apakah sudah ada pemetaan yang sudah dilakukan oleh sahabat-sahabat di Pusat Studi Bencana UGM ini Pak Andung? Ya, terima kasih pertanyaan Mas Panji Harto. Jadi mungkin saya pertegas lagi tadi terkait dengan fenomena La Nina ini. Jadi memang saat fenomena La Nina ini ada peningkatan curah hujan tadi dikatakan lebih dari 26% daripada kondisi normalnya. Nah, terkait dengan peningkatan curah hujan tersebut, tentu saja ini nanti mengakibatkan yang namanya pasti ada bencana hidrometeorologis turunan dari hujan yang jatuh di satu wilayah tersebut. Nah, di Jawa Timur sendiri kalau kita lihat secara general seperti itu, sebenarnya kalau dari BNPB sendiri itu sudah ada beberapa keterangan berapa persen frekuensi bencana yang ada di tiap wilayah. Nah, di Jawa Timur sendiri itu sekitar 70% itu adalah bencana hidrometeorologis berupa banjir dan longsor. Itu terjadi setiap tahunnya. Jadi peristiwa banjir dan longsor ini merupakan bencana yang dipicu oleh curah hujan tinggi biasanya. Nah, kalau dari segi mekanismenya, ini kalau hujan lebat biasanya, kalau banjir, itu kalau hujan lebat itu sebagian air hujan itu tidak dapat tertampung ke dalam tanah, airnya dia menjadi limpasan permukaan, mengalir di permukaan, dan itulah yang nanti mengakibatkan banjir. Nah, kalau longsor ini nanti terkait dengan pembebanan tanah, jadi curah hujan tinggi, tanah menjadi semakin berat karena banyak air yang masuk ke dalam tanah akibat terinfiltrasi. Nah, tanah semakin berat, dia terutama di lereng yang miring, nah tanah semakin berat, dia kehilangan kestabilan, dia akan menjadi longsor. Nah, lebih spesifik lagi di Jawa Timur, sebenarnya BPBD Jawa Timur sepertinya sudah melakukan pemetaan terkait dengan banjir dan longsor ini. Jadi memang ada beberapa wilayah di Jawa Timur yang secara spesifik itu rentan
rawan terhadap banjir dan juga longsor. Nah, kalau banjir ini biasanya di daerah yang di hilir sungai terutama, kalau ada Sungai Bengawan Solo itu daerah Bojonegoro, Magetan, Madiun, Lamongan, Gresik, Ngawi, dan Tuban. Kemudian juga kalau Sungai Berantas itu dia yang rawan banjir itu di daerah Malang Raya, kemudian Kediri, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Probolinggo, Surabaya, Bondowoso, Lumajang, Banyuwangi, dan Jember. Kemudian juga ada lokasi-lokasi yang sifatnya lokal yang yang rawan terhadap banjir. Kemudian juga kalau longsor ini juga daerah yang biasanya di lereng-lereng pegunungan yang dia memang topografinya itu tidak datar seperti itu. Nah, biasanya di daerah Jombang, Ponorogo, Kediri, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Batu, dan Pacitan. Nah, ini sebenarnya pemetaan ini kondisi yang umum terjadi general, jadi saya yakin juga BPBD sudah melakukan pemetaan tersebut. Seperti itu jawabannya Mas Panji Harto. Baik, ini mungkin kalau Pak Teguh, Pak Andung punya data yang mau di-share screen, boleh bisa disampaikan karena juga kami ini siaran tidak hanya secara audio, secara visual juga. Pak Andung, intensitas curah hujan yang tinggi, sebenarnya curah hujan yang relatif normal itu bisa dikatakan ukurannya berapa sih, Pak? Mungkin lebih yang berat mengatakan mungkin dari BMKG ya. Kalau saya sih tergantung lokasi sebenarnya. Kalau tentu saja mungkin Pak Teguh mungkin menjelaskan lebih dahulu mungkin yang normalnya berapa. Iya, tapi untuk misalnya satu daerah begitu ya mengalami intensitas curah hujan yang cukup tinggi, apakah daerah tersebut akhirnya menjadi daerah yang bisa dikatakan permanen menghadapi situasi seperti itu? Apakah intensitas curah hujan yang cukup tinggi dengan adanya fenomena La Nina ini akan berpindah-pindah atau bagaimana ini Pak Andu? Jadi kalau dikatakan permanen sih ya kita lihat sebenarnya itu kan misalnya kalau terkait dengan bencana hidrometeorologis itu kan terkait dengan karakteristik wilayah juga. Jadi misalnya Jakarta itu karena memang daerah yang datar, kemudian dia di bagian hilir ada 13 anak sungai di bagian hulu yang nanti mengalir di daerah situ, itu dia menjadi otomatis rawan banjir seperti itu misalnya contohnya. Nah kemudian kalau contoh lain mungkin terkait dengan sebenarnya curah hujan normal itu pun dia kalau terjadi dalam beberapa hari secara berurutan dia akan bisa menghasilkan yang namanya banjir. Nah permasalahannya kalau kondisi La Nina misalnya itu kan dia curah hujan terjadi peningkatan, artinya misalnya terkait dengan banjir tanah akan menjadi lebih cepat jenuh. Jadi curah hujan tinggi kalau biasanya mungkin sehari hujan, sehari tidak hujan, sehari hujan, sehari tidak hujan lagi itu tanah akan jenuh dalam waktu yang agak lama gitu ya. Tapi kalau setiap hari hujan misalnya tanah akan ibaratnya kita siram terus-menerus seperti itu, dia lama-kelamaan jenuh. Nah, dia tidak akan lagi bisa menampung air hujan yang jatuh. Nah, air hujan yang jatuh airnya menjadi aliran permukaan yang nantinya memicu banjir. Nah, terkait dengan daerah yang rawan itu memang terkait tadi dengan kondisi karakteristik wilayah dan juga tidak selalu daerah yang curah hujannya tinggi itu nantinya terjadi banjir di daerah itu, tapi bisa terjadi di daerah lain. Ini misalnya kalau kita kaitkan dengan sistem daerah aliran sungai itu ada hulu, ada tengah, ada hilir. Nah, biasanya yang daerah hulu, yang daerah pegunungan itu kalau di Indonesia, di Jawa terutama itu curah hujannya tinggi daripada bagian yang dataran rendah. Nah, dari curah hujan di daerah hulu, tapi yang nanti airnya mengalir itu adalah di dataran rendah. Jadi airnya akan mengalir dari hulu sampai hilir. Nah, banjirnya ini terjadi di daerah hilir. Jadi tidak selalu daerah yang punya curah hujan tinggi itu juga potensi banjir, ada potensi bencana banjir yang tinggi. Tidak selalu seperti itu. Dan kemudian juga terkait dengan longsor. Nah, kalau longsor ini memang terkait karena kalau dia biasanya terjadi di daerah yang miring, dan daerah miring itu di daerah pegunungan. Nah, curah hujan yang tinggi itu biasanya terjadi di daerah pegunungan. Jadi kalau longsor itu ya memang ada kaitannya dengan curah hujan, peningkatan curah hujan tadi. Baik. Dan juga lokasinya juga spesifik seperti itu Mas Panji Harto. Iya, baik Pak Andung dan Pak Teguh. Jadi untuk daerah yang banjir itu tidak serta-merta untuk daerah yang ada intensitas curah hujan yang cukup tinggi. Bisa jadi genangan air itu akhirnya nanti akan mengalir ke daerah-daerah lain yang tidak mengalami
intensitas curah hujan yang tinggi ya Pak Andung ya, seperti yang Anda sampaikan tadi ya. Ya, seperti itu Mas Panji Harto. Baik. Ya, Pak Teguh, Pak Andung, kita jeda dulu. Nanti juga ada peluang bagi sahabat-sahabat untuk bertanya-tanya melalui SMS atau WA di 0821 3264 109. Dan juga nanti akan saya tanyakan mengenai pertanyaan tadi yang juga ini saya tujukan ke Pak Teguh, sebenarnya untuk intensitas curah hujan itu normalnya seperti apa sih? Dan juga ada fenomena lain sepertinya selain La Nina, yakni ada fenomena yang disebut dengan istilah, ada istilah yang namanya MGO. Nah, lebih jauh nanti akan saya tanyakan ke Pak Teguh dan Pak Andung. Dan juga sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama dengan program Dinamika Jawa Timur. Tema kita adalah mewaspadai potensi bencana akibat anomali La Nina di Jawa Timur bersama dua narasumber, yaitu Pak Teguh Tri Susanto SSI MT, Kepala Seksi Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, dan juga ada Dr. SC Andung Bayu Sekaranom SSI MSC, Ahli Hidrometeorologi, Sekretaris Pusat Studi Bencana UGM Yogyakarta. Kami akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPC PEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan
suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey! Sukseskan pilgub Sidoarjo 2020. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Lockdown dan lanjut lemu News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Terima kasih sahabat pendengar dan pemirsa radio di mana saja Anda berada. Anda masih bersama kami di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita yakni seputar mewaspadai potensi bencana akibat anomali La Nina di Jawa Timur. Masih bersama dengan dua narasumber, ada Pak Teguh Tri Susanto. Beliau adalah Kepala Seksi Data dan Informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo. Kemudian ada Pak Andung Bayu Skar Anom, beliau dari Sekretaris Pusat Studi Bencana UGM Yogyakarta yang juga merupakan ahli hidrometeorologi. Dan juga ada beberapa pertanyaan ini yang sudah disampaikan di 08213264 109. Tapi sebelumnya kita simak dulu sedikit statement dari Kofifa Indar Parawansa mengenai potensi bencana hidrometeorologi di Jawa Timur. Ini ada dari BNPB, juga dari ITS dan pakar-pakar lain juga dari UG, dari Brawijaya. Kita ingin mendapatkan sesuatu yang secara saintifik kita punya referensi dan terukur. Lalu kemarin Pak Wayan, Kepala BMKG Juanda sudah menyampaikan rilis antisipasi 22 kabupaten kota di Jawa Timur terhadap kemungkinan La Nina, hidrometeorologi, MCO. Ini akan kita lakukan secara detail bagaimana kesiapsiagaan bersama, taganannya siap, BPBD-nya siap, Bupati Wali Kota terkonfirmasi, dan titik-titik di mana potensial kemungkinan terjadinya banjir atau angin puting beliung, pokoknya semua yang bisa diantisipasi kita ingin dipetakan secara lebih detail. Oleh karena itu, besok kita menunggu hasil rakor BMKG Jawa Timur untuk bisa memberikan peta secara lebih detail 22 kabupaten kota ini supaya melakukan kesiapsiagaan. Yang saya ingin sampaikan, waspada, siap siaga, tenang, jangan panik. Oleh karena itu, tim dari relawan, BPBD, dan Tagana, kita akan lakukan apel di 3 titik. Karena pandemi COVID tidak bisa berbanyak-banyak. Ya sahabat, itu tadi sedikit pernyataan dari Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur terkait dengan antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dalam mitigasi bencana apabila ada dampak yang terjadi akibat anomali La Nina dan juga mengenai MJO. Tadi belum sempat dibahas tentang MJO ya, atau Maiden Julian Oscillation. Saya coba ke Pak Teguh sendiri. Pak Teguh, selain La Nina tadi juga sempat muncul komentar dari Bu Gubernur adanya MJO ini, Pak Teguh. Maka bisa dijelaskan lebih jauh? Ya, jadi sebenarnya terima kasih Mas Panji. Jadi kemarin itu memang di tanggal
20 Oktober ya 2020 memang dari kami di BMKG Juanda yang selaku koordinator BMKG wilayah Jawa Timur memang sudah melakukan press release terkait dengan perkembangan dinamika cuaca dan iklim di Jawa Timur pada periode masa anomali iklim La Nina, kemudian gangguan secara regional yang sifatnya periodik, dan juga kewaspadaan nanti di menghadapi musim penghujan. Jadi bisa kami sampaikan, sebenarnya di periode kemarin di tanggal 20 sampai dengan 1 minggu ya, 3 sampai dengan 7 hari dari tanggal 20 yang kita buat rilis, memang kita indikasikan ada namanya pola anomali iklim juga, gangguan atmosfer yang mempengaruhi peningkatan curah hujan. Salah satunya ialah MGO. Selain MGO ada juga yang namanya gelombang ekuatorial Rossby. Kemudian ada juga beberapa wilayah-wilayah konvergensi ataupun daerah kumpulan angin yang bersatu menjadi satu kumpulan gitu ya, atau daerah kumpulan angin. Nah, potensi-potensi daripada skala regional walaupun dan global seperti itu, jadi bisa meningkatkan curah hujan secara khususnya di wilayah Jawa Timur di periode tanggal 20 sampai dengan 1 minggu ke depan. Apa itu MGO? MGO adalah pergerakan massa udara dari barat ke timur di sekitar ekuator yang menyebabkan peningkatan potensi pembentukan awan hujan. Jadi ketika MGO ini aktif dan tepat melintasi di wilayah Indonesia, maka potensi hujan bisa terjadi dengan intensitas sedang hingga lebat ataupun ekstrim akan meningkat di beberapa wilayah yang dilewatinya. Jadi itu periodenya hanya tidak selamanya di periode musim hujan ataupun sampai dengan akhir tahun, tapi itu hanya periode tertentu antara 3 sampai dengan 7 hari. Makanya kemarin kita pas pembuatan rilis di tanggal 20, kita juga menjelaskan bahwa terkait ada potensi terkait dengan anomali iklim La Nina, ada juga terkait dengan gangguan atmosfer lainnya seperti Meridional Oscillation, kemudian gelombang ekuatorial Rossby, dan juga daerah pertemuan massa udara ataupun konvergensi tadi. Nah, sampai kapan? Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa seperti gangguan atmosfer seperti Rossby, MGO itu hanya sifatnya antara 3 sampai dengan 7 hari ke depan, itu yang paling signifikan yang bisa terjadi. Sementara lainnya seperti sudah kami sampaikan, efeknya ataupun dampak aktifnya dalam hal ini La Nina moderat atau La Nina tingkat sedang itu sampai dengan November nanti yang bisa mempengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia yang secara khusus bisa menghinggapi di wilayah Jawa Timur. Saya kira demikian, Mas Panji. Baik, mengenai pertanyaan yang tadi yaitu untuk intensitas curah hujan, sebenarnya normalnya itu berapa? Ada ukurannya kan, Pak Teguh kalau tidak salah yang? Iya, jadi untuk ukuran normalnya seperti apa itu, Pak Teguh? Iya, jadi perlu kami sampaikan bahwa kalau kita bicara sifat hujan itu akan bunyi namanya normal, atas normal ataupun di bawah normal. Nah, seperti tadi disampaikan juga dengan Pak Andung bahwa di suatu wilayah tidak hanya skup yang lebih luas ya, walaupun ini hanya skala kecamatan ataupun skala kelurahan, ketika mempunyai topografi yang berbeda, karakteristik di wilayah yang daerahnya juga akan berbeda, tentu akan mempunyai perbedaan karakteristik terkait dengan pola pembentukan cuacanya. Nah, kalau kita bisa sampaikan berapa sih ukurannya ketika dikatakan normal, dan bawah normal. Jadi perlu pemahaman juga kepada masyarakat ataupun pendengar bahwa belum tentu normalnya di satu daerah itu akan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, misal curah hujan di wilayah Surabaya itu misal dalam satu hari 50 mm per jam. Mungkin di Surabaya 50 mm per jam sudah dianggap di atas normal karena sudah menimbulkan efek ataupun impact seperti yang kami sebutkan tadi bahwa misalnya 50 meter di Surabaya sudah terjadi genangan misalnya. Tapi curah hujan 100 mm di wilayah Batu Malang itu belum tentu tidak terjadi apa-apa. Jadi intinya bahwa pemahaman ialah normal satu wilayah itu akan berbeda. Tapi sedikit yang saya sampaikan, kalau terkait dengan curah hujan kategori rendah ialah antara 0 sampai dengan 100 mm per bulan. Kemudian kalau kategori menengah itu antara 100 sampai dengan 200
300 mm per jam. Kemudian kategori tinggi ialah antara 300 sampai dengan 500 mm. Kemudian sangat tinggi di atas 500 mm per bulan. Nah, kalau kita hitung harian, kategori curah hujan ringan itu antara 5 sampai dengan 20 mm per satu hari, 24 jam, sedang 21 sampai dengan 50 mm, lebat itu sampai dengan 51 sampai 100, di atas 100 ialah kategori sangat lebat. Jadi kalau kita bicara curah hujan itu belum tentu menggambarkan yang general terkait dengan kondisi normal, atas normal ataupun bawah normal. Tapi tergantung kembali bahwa di suatu wilayah mempunyai ukuran berbeda-beda terkait sesuai dengan daerahnya ataupun topografi di wilayah tersebut. Kalau kita di BMKG punya namanya peta normal curah hujan per kabupaten ya Pak ya, dalam hitungan 30 tahun terakhir antara tahun 1981 sampai dengan 2010. Itu kita mempunyai datanya. Jadi memang tiap daerah akan berbeda-beda terkait dengan kondisi normal curah hujan tiap bulannya. Kira-kira demikian Mas Panji. Baik, dan juga ini sahabat-sahabat dari BMKG juga rajin untuk update informasi mengenai kondisi cuaca dan sebagainya ya. Anda bisa follow Twitternya di @info_bmkg_juanda. Masih bersama Pak Teguh, Pak Andung, dan kita juga masih berbincang tentang mewaspadai potensi bencana akibat anomali La Nina di Jawa Timur. Pak Teguh, Pak Andung, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan baik itu melalui SMS atau WA di 08213264 109. Saya ke redaksi terlebih dahulu. Karin? Iya, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Agus Kurniawan di Sidoarjo. Menurut Bapak narasumber sendiri, ancaman bencana apa lagi yang bisa disebabkan oleh La Nina selain terjadinya tingkat curah hujan yang tinggi dan bisa menyebabkan banjir? Dan untuk situasi La Nina ini, apakah akan berlangsung sesuai dengan musim hujan atau hanya berlangsung berkisar beberapa bulan saja? Kemudian yang kedua, ini ada dua pertanyaan yang sama, yang dari Nindi Aulia di Nganjuk dan dari Ibu Yulia di Gedangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Panji dan bapak-bapak narasumber. Yang ingin saya tanyakan, langkah atau persiapan apa saja yang akan diambil BPBD untuk menanggulangi dari dampak anomali La Nina supaya terwujud zero victim, terutama untuk daerah-daerah yang berpotensi terjadi longsor dan banjir dan daerah-daerah yang tidak mempunyai resapan air dengan baik. Misal akibat dari banjir, di situ selalu ada penyakit yang bisa menyertai seperti diare, leptosiresis atau penyakit bawaan dari hewan. Tentu itu membawa dampak juga bagi kesehatan penduduk yang terdampak banjir. Terima kasih Mas Panji. Kemudian yang terakhir ada dari Didik Sulistomo, Kalangbret Tulungagung. La Nina itu apakah identik dengan badai? Saya lihat di pesisir Tulungagung nelayan sebagian besar sudah tidak melaut lagi. Baik, terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Saya coba cek lagi di channel Suara Sidoarjo Live untuk YouTube. Kelihatannya belum ada pertanyaan yang masuk ini, hanya sekedar say hello saja. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui visual kami di channel YouTube Suara Sidoarjo Live. Moga Pak Teguh, Pak Andung, ada tanggapan terhadap beberapa pertanyaan tadi? Ke Pak Teguh terlebih dahulu, moga Pak Teguh, terkait dengan La Nina. Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi seperti kami sampaikan tadi, dan juga mungkin ini sebagai edukasi juga ke masyarakat bahwa sekali lagi La Nina itu bukan badai. Jadi La Nina itu ya hanya pola gangguan atmosfer yang juga tidak terjadi di Indonesia, tapi bisa berdampak sampai dengan Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, sampai kapan La Nina ini akan cenderung aktif di wilayah Indonesia? Seperti kami sampaikan tadi, La Nina hanya aktif sampai dengan bulan November 2020. Pantauan terakhir ya, nanti ada update kembali apa tidaknya. Nanti kita pantau di akhir bulan Oktober ini. Tapi pemantauan terakhir dari Badan Meteorologi Dunia dan juga dari BMKG sendiri bahwa La Nina aktif yang dalam tanda petik levelnya sampai moderat itu akan sampai dengan November untuk terkait dengan efek yang mungkin potensi terkait dengan anomali iklim tersebut bisa mengampai Indonesia sampai dengan bulan November saja. Jadi nanti di Desember, Januari, Februari lebih kepada penguatan terkait dengan potensi hujannya lebih kepada memang sudah aktifnya monsun baratan ataupun monsun Asia. Jadi pemicunya ialah lebih kepada musuhnya bukan daripada La Ninanya lagi. Kemudian tadi apa lagi pertanyaannya? Mengenai apa yang harus
Hal apa yang harus dilakukan ketika adanya anomali La Nina? Iya. Jadi seperti tadi juga disampaikan Pak Andung bahwa sebenarnya kalau kita bicara La Nina tadi yang paling utama yang memang benar terjadi peningkatan curah hujan yang cukup signifikan seperti saya sampaikan tadi bahwa peningkatannya bisa 25 di atas 25% daripada normalnya. Kemudian apa sih efek yang ditimbulkannya? Kembali lagi tergantung wilayahnya bahwa kalau curah hujan yang tentu saja tinggi misalnya di wilayah perkotaannya ketika di suatu wilayah tersebut terjadi curah hujan yang tinggi menurut normalnya di suatu wilayah tersebut kemudian tidak terpeliharanya daerah kota tersebut misalnya tidak adanya namanya pembersihan selokan kemudian tata kota yang sudah tidak serapan dan juga resapan itu saya rasa itu juga akan berefek kepada efek lanjutan ya daripada peningkatan curah hujan tersebut. Kalau di daerah pegunungan misalnya contoh di beberapa wilayah dataran tinggi ketika sudah terjadi perubahan fungsi lahan seperti dari misalnya dari tumbuhan yang mempunyai akar kuat menjadi tumbuhan yang produktif seperti misalnya tumbuhan yang mempunyai akar lebih kecil potensi-potensi tersebut juga akan menimbulkan efek lanjutan misalnya potensi terjadinya longsor. Jadi sekali lagi kembali bahwa peningkatan curah hujan di suatu wilayah itu merupakan salah satu indikasi terkait dengan salah satu efek daripada iklim La Nina tadi. Efek-efek yang ditimbulkan tadi bisa bermacam-macam domino tergantung dengan daerah yang dihinggapinya dan juga daerah di sekitarnya. Saya kira itu Mas Panji. Baik, Pak Andung ada tambahan terkait dengan pertanyaan mungkin yang pertama dari Pak Agus Kurniawan tadi Mas Panji. Jadi terkait dengan dampak dari La Nina. Sebenarnya tadi banjir dan longsor misalnya itu kan yang sebenarnya secara dari tahun ke tahun kita alami ya. Nah, kenapa dari tahun ke tahun kita alami kan sebenarnya itu kaitannya tadi sudah dibahas dengan Pak Teguh tadi kaitannya dengan alih fungsi lahan. Jadi mungkin zaman dahulu masih berupa lahan yang alami, masih berupa hutan, kemudian juga ketika hujan semua air hujan dapat terinfiltrasi ke dalam tanah itu maka peristiwa banjir dan longsor misalnya itu kan sebenarnya yang mungkin masih jarang terjadi. Tapi dengan semakin meningkatnya jumlah populasi manusia maka yang daerah yang tadi di daerah hulu tadi sebenarnya digunakan untuk fungsi perlindungan, artinya dia masih fungsi alami seperti itu, digunakan untuk permukiman, maka air yang jatuh itu nanti tidak akan masuk ke dalam tanah, karena misalnya kalau lahannya sudah jadi aspal, itu akan langsung mengalir di permukaan dan masuk ke aliran sungai. Nah inilah yang nanti mengakibatkan yang namanya banjir, dan kemudian juga tanaman berupa pohon yang dia punya akar yang kuat sebenarnya untuk menyokong beban di tanah, itu kalau dipotong, itu hujan kalau masuk dan terserap, itu akan beban tanah akan berat, tidak ada yang menahan dari akar tanaman, itulah yang mengakibatkan yang namanya longsor. Kemudian juga yang perlu diantisipasi adalah dampak terkait dengan sektor, masing-masing sektor punya dampak yang berbeda terkait dengan fenomena La Nina ini. Misalnya kalau terkait dengan pertanian itu ada beberapa jenis tanaman yang memang dia cocok untuk daerah yang curah hujannya rendah, misalnya yang bawang merah, kemudian juga tanaman tembakau itu di akhir masa panen itu dia butuh kondisi yang kering seperti itu. Nah, kalau La Nina terjadi dan kemudian hujan masih terjadi sampai akhir musim penghujan dan itu sudah masuk awal masa tanam untuk tanaman-tanaman yang sifatnya tidak butuh banyak air tersebut. Nah, ini tanaman-tanaman tersebut bisa busuk jadi gagal panen itu mungkin bisa saja terjadi untuk tanaman-tanaman tersebut. Kemudian langkah yang harus diambil ini sebenarnya tidak hanya dari BPBD saja. Jadi terkait dengan bencana ini kan kenapa terjadi bencana, kenapa victimnya banyak, itu kan kalau di dalam siklus manajemen bencana itu ada 3 faktor, yaitu hazard, jadi potensi bahayanya, kemudian kerentanan masyarakat atau vulnerability, dan kemudian risiko. Nah, di sini yang perlu ditingkatkan kalau bahayanya itu tidak bisa dihindari, maka vulnerability, kerentanan masyarakat ini yang harus kita ubah dengan peningkatan kapasitas masyarakat. Nah, peningkatan kapasitas masyarakat ini bisa dilakukan dengan edukasi ke masyarakat, bagaimana mengenali tanda-tanda kalau mau banjir, tanda-tanda mau longsor itu bagaimana caranya. Nah, sebenarnya kalau mungkin ada early warning system yang sudah mumpuni itu sebelum banjir atau longsor itu sudah ada peringatannya. Nah, tapi kalau belum ada sebenarnya kita bisa pantau dari kondisi sekitar kita sendiri. Misalnya kalau banjir itu kita bisa memantau debit aliran sungai. Jadi kalau debitnya sudah
mencapai level tertentu itu kita harus siap-siap untuk mengungsi, artinya sudah waspada untuk terjadi banjir itu biasanya seperti itu. Kemudian kalau longsor itu kita juga memantau kondisi di sekitar, jadi lereng-lereng perbukitan terutama, apakah ada rekahan, apakah ada sedimen yang mengalir dari rekahan-rekahan tersebut, ada aliran air yang mengalir. Nah itu sudah tanda-tandanya air sudah menempati sekian volume tanah tersebut dan itu sudah jenuh. Nah ini mungkin akan ada tanda-tanda pergerakan tanah yang nantinya akan memicu longsor. Jadi retakan-retakan seperti itu kalau sudah muncul tanda-tandanya harus segera ditambal, istilahnya agar air itu tidak masuk ke dalam retakan-retakan tadi. Kemudian juga mungkin kalau kondisi normal itu mungkin pengungsian dan lain-lain itu hal yang wajar, tapi yang perlu ditekankan di sini juga terkait dengan COVID. Jadi biasanya kalau di pengungsian itu kan barak-baraknya penuh dan juga tadi ada potensi misalnya penularan penyakit dan lain-lain. Nah, termasuk juga COVID di sini. Jadi yang perlu diwaspadai juga adalah nanti kebutuhan akan masker dan lain-lain yang terkait dengan COVID. Mungkin itu jawaban saya untuk dua pertanyaan tadi, Mas Panji. Baik, ya, saya masih ke Pak Andung ini. Pak Andung, kalau kondisi untuk fenomena La Nina ini kan bisa jadi akan berbeda ketika satu daerah yang tidak berbatasan langsung dengan bibir pantai atau pantai begitu ya. Karena memang di kawasan-kawasan tertentu misalnya di Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, kemudian Malang, lalu Blitar, Banyuwangi dan sebagainya itu kan berbatasan langsung dengan bibir pantai atau menghadap langsung dengan samudra. Itu apakah ada hal-hal tertentu yang perlu kita waspadai terkait dengan adanya fenomena La Nina ini? Mungkin adanya gelombang ombak yang cukup tinggi dan sebagainya nih Pak Andung. Ya mungkin lebih ininya detailnya bisa ke BMKG, tapi mungkin saya jelaskan juga secara singkat terkait dengan potensi bencananya. Jadi kalau gelombang tinggi itu biasanya terjadi di musim kemarau terutama. Jadi kalau sudah musim penghujan itu dia biasanya gelombang lautnya lebih kalem. Tapi di sini biasanya yang cukup perlu diwaspadai itu adalah gelombang tinggi angin yang datang dari downdraft dari awan hujan, awan cumulonimbus. Jadi ada downdraftnya itu biasanya mengakibatkan angin yang cukup kencang. Jadi kalau sudah mungkin mau berlayar seperti itu untuk nelayan, itu kita harus juga melihat kondisi lautan. Misalnya sudah ada awan cumulonimbus yang besar, kemudian juga angin sudah tiba-tiba kencang. Nah ini juga potensi sebenarnya tadi angin kencang dan juga gelombang tinggi. Tapi itu hanya untuk sementara waktu sampai nanti mungkin nanti terjadi hujan dan kemudian setelah itu nanti akan kembali kondisinya kembali tenang lagi seperti itu. Jadi kalau di daerah pantai terutama itu ya tadi terkait dengan angin kencang dan gelombang tinggi yang diakibatkan oleh awan cumulonimbus, dan juga mungkin kok di pesisir terutama itu juga banjir di daerah pesisir itu karena ada supply juga dari aliran sungai yang volumenya cukup banyak dan kemudian kombinasi dengan misalnya fenomena pasang. Nah ini juga potensi banjir di wilayah pesisir juga bisa terjadi, akan menjadi lebih tinggi seperti itu. Baik. Sebelum nanti ke Pak Tegus, kalian juga sahabat-sahabat dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda akan merilis daerah-daerah mana saja yang mungkin perlu bukan berarti fobia atau paranoid begitu ya, tapi waspada terhadap potensi fenomena alam khususnya anomali cuaca yaitu La Nina dan MGO. Ini ada pertanyaan dulu dari sahabat yang sudah disampaikan melalui SMS atau WA di 08213264 109. Ya Karin? Iya, jadi ini sudah ada satu pertanyaan dari Effendi di Caruban, Madiun. Yang dimaksud bencana hidrometeorologi itu apa saja? Oke, terima kasih Pak Effendi. Pak Teguh, ke Pak Teguh terlebih dahulu. Pak Teguh, bisa disampaikan untuk rilis daerah-daerah mana saja yang mungkin perlu antisipasi atau waspada untuk adanya fenomena La Nina ini, Pak Teguh? Ya, terima kasih Mas Panji. Jadi pada tanggal 20 Oktober 2020 kami BMKG Jatim sudah melakukan press release terkait dengan perkembangan dinamika atmosfer laut dan juga kondisi iklim di bulan Oktober 2020 terkait dengan adanya kondisi iklim La Nina
dan juga pengaruh beberapa gangguan atmosfer lainnya. Sesuai dengan press release di tanggal 20 Oktober 2020, kami masih konsisten bahwa beberapa wilayah di Kabupaten Jawa Timur akan berpotensi terjadi peningkatan curah hujan. Kalau daerahnya 22 kabupaten bisa kami sebutkan sesuai dengan press release, yaitu di wilayah Kabupaten dan Kota Malang, kemudian di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, Trenggalek, Kota Batu, Kabupaten Jember, Jombang, Nganjuk, kemudian daerah Kota Madiun dan Kabupaten Madiun, Magetan, Blitar, Pasuruan, Bondowoso, Situbondo, kemudian Mojokerto, Kabupaten Pacitan, dan juga terakhir di wilayah Kabupaten Ngawi. Jadi memang tidak menutup kemungkinan beberapa kabupaten lain juga akan terefek daripada anomali iklim La Nina tersebut. Tapi ini bisa kita pantau nanti, Pak. Kemarin kita sudah melakukan rakor BMKG wilayah Jawa Timur di hari Kamis dan Jumat kemarin. Rencana kita akan sampaikan ke Gubernur Jawa Timur di hari Selasa besok di audiensi di Gerahadi terkait dengan updating terakhir lagi, karena perlu kita dipahami juga bahwa atmosfer ini kan dinamis ya, cuaca ini dinamis. Jadi perlu dipahami juga bahwa La Nina tidak serta-merta akan menimbulkan curah hujan ataupun efek bencana hidrometeorologi secara utuh. Jadi bisa juga faktor cuacanya yang lebih kuat. Misalnya faktor cuacanya berarti faktor 1 harian, 3 harian sampai dengan 1 minggu. Contohnya misalnya hujan karena cuaca ekstrim misalnya gitu, Pak. Jadi ada bencana seperti angin kencang yang ataupun puting beliung yang meluluhlantakan wilayah di satu daerah, satu kecamatan misalnya. Jadi peningkatan curah hujan tinggi, kemudian potensi terkait dengan masa peralihan di Oktober dan juga anomali iklim lainnya yang nanti akan kita bicarakan ataupun kita sampaikan kepada Ibu Gubernur yang rencananya di hari Selasa besok kita diagendakan pertemuan di Gerahadi. Tapi perlu kami pantau sesuai dengan press release kami di tanggal 20 Oktober 2020 untuk beberapa kota dan kabupaten yang kami sebutkan tadi itu patut diwaspadai dengan kondisi-kondisi gangguan atmosfer yang secara periodik antara 3 sampai dengan 1 minggu ke depan dan juga potensi terkait dengan anomali iklim La Nina. Saya kira demikian Mas Wajih. Baik, sekarang saya ke Pak Andung. Pak Andung menjawab pertanyaannya Pak Effendi sekaligus juga pesan dari sahabat-sahabat Pusat Studi Bencana UGM Yogyakarta terkait fenomena anomali cuaca ini, Pak Andung. Monggo. Ya, terima kasih pertanyaan dari Pak Effendi. Jadi kalau terkait dengan bencana hidrometeorologi sendiri, hidrometeorologi sendiri kan bisa dari katanya sendiri ada 2, yaitu hidro dan meteorologi. Hidro itu air, meteorologi itu adalah cuaca. Jadi fenomena di cuaca sekitar kita yang nantinya mempengaruhi air yang ada di permukaan. Jadi kalau misalnya saja hujan tadi akan mempengaruhi peristiwa yang ada ketika jatuh, dia akan mempengaruhi peristiwa yang ada di permukaan bumi. Jadi misalnya tadi fenomena banjir, kemudian juga sebenarnya selain banjir itu juga ada fenomena kekeringan. Jadi kalau banjir itu kelebihan air, kalau kekeringan itu kekurangan air, itu juga merupakan bencana hidrometeorologi. Kemudian juga longsor itu ada yang juga dikaitkan dengan bencana hidrometeorologi. Kalau longsornya itu ditimbulkan oleh yang namanya hujan, air hujan yang tadi masuk meresap ke dalam tanah dan kemudian menjadi beban di tanah dan kemudian terjadi longsor, itu adalah bencana hidrometeorologi. Ada longsor lain yang tidak disebabkan oleh bencana hidrometeorologi, misalnya saat gempa bumi terjadi longsor, kemudian karena mekanis tanah memang daerah yang rawan longsor ada guncangan atau apa, misalnya dari beban bangunan dan lain-lain, itu dia tidak termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi. Kemudian bencana lain yang terkait dengan cuaca itu juga termasuk bencana hidrometeorologi, yaitu puting beliung, itu juga termasuk bencana hidrometeorologi, dan juga angin kencang itu juga termasuk bencana hidrometeorologi. Nah, pesannya adalah untuk masyarakat terutama selalu waspada, pantau terus, yang paling simpel adalah memantau kondisi sekitar kita, membaca alam istilahnya. Jadi membaca tanda-tanda kalau mau terjadi bencana itu seperti apa. Nah, kita juga harus melakukan yang namanya kesiapsiagaan bencana.
Jadi kalau misalnya di Jepang itu kalau mau bencana itu sebenarnya mereka sudah ada stok gitu. Jadi stok Indomie 1 tas dan lain-lain, stok minuman dan lain-lain. Jadi kalau bencana itu mereka sudah siap siaga. Nah, harapan juga ini dicontoh oleh masyarakat Indonesia siap siaga terhadap bencana. Jadi kalau ada mungkin banjir atau longsor dan perlu mengungsi itu kita sudah persiapkan peralatannya sedini mungkin. Seperti itu pesannya Mas Panji, terima kasih. Istilahnya jaga-jaga begitu ya ketika ada potensi bencana yang akan terjadi. Baik Pak Andung, terima kasih untuk waktunya. Kemudian terakhir Pak Teguh, ada pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat ini? Ya, terima kasih Mas Panji. Ya, mungkin sedikit saja menambahkan dari himbauan ataupun pesan yang disampaikan dari Pak Andung tadi kepada seluruh warga Kota Surabaya ataupun di Jawa Timur secara umum dan juga pendengar suara Sidoarjo. Jadi sekali lagi kami tekankan bahwa terkait dengan anomali iklim La Nina, bahwa La Nina ini bukan badai, sesuai dengan instruksi gubernur tadi juga tetap waspada, tetap memantau perkembangan dinamika atmosfer yang terjadi ataupun mengupdate informasi cuaca kepada yang berkompeten dalam hal ini yaitu di BMKG, dan juga tetap menjaga terkait dengan protokol kesehatan ataupun COVID terkait dengan antisipasi jika terjadi bencana ataupun terjadi pengungsian apabila anomali iklim ini berimpact kepada wilayah Jawa Timur secara darurat seperti itu. Jadi yang perlu kami sampaikan juga bahwa di wilayah Jawa Timur ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa selain periode iklim La Nina yang tadi saya sampaikan sampai dengan bulan November, kita juga harus mewaspadai terkait dengan potensi cuaca ekstrim yang ditimbulkan karena masa peralihan di bulan Oktober. Kemudian lanjutannya ialah kita nanti akan memasuki namanya musim penghujan. Di sekitar puncak musim penghujan itu kalau kita prediksikan di bulan Januari dan Februari, ini tentu juga penguatan terkait dengan monsun Asia sudah aktif di wilayah Indonesia dan juga berimpak ke wilayah Jawa Timur. Ini juga harus diantisipasi untuk artinya untuk kesiapsiagaan bencana atau kesiapsiagaan mandiri terkait dengan menghadapi situasi tersebut. Jadi pesan kami yang secara lebih manusianya lagi bahwa kita ini di Indonesia ialah termasuk laboratorium bencana ya. Kalau kita bicara Jawa Timur, paket bencananya ini lengkap, ada angin, hujan dan lain-lain sampai dengan gempa bumi juga. Jadi kalau kita bicara musim, kalau tidak musim hujan ya musim panas. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak bisa menghindari terkait dengan kondisi geografis yang kita dapat dari Allah ya. Artinya kita tetap harus belajar terkait dengan bagaimana mitigasinya, bagaimana adaptasinya, bagaimana juga untuk terkait dengan kolaborasi pentahelik tadi yang seperti disebutkan Pak Andang, bahwa ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan para ahli, para pemerintah, tapi juga keterlibatan seluruh insan masyarakat yang terkait dengan pemerintah, masyarakat, kemudian terkait dengan swasta dan juga media untuk bersama-sama untuk belajar terkait dengan kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana. Saya rasa pesan dari kami seperti itu Pak Panji. Terima kasih atas atensi dan perhatian untuk on air di pagi hari ini. Terima kasih Pak Panji. Baik. Terima kasih juga untuk Anda, Pak Andung dan juga Pak Teguh, dan tentunya untuk masyarakat ini untuk update informasi mengenai potensi bencana, cuaca dan sebagainya. Jangan gampang percaya dengan berita yang berseliweran ya. Silakan Anda bisa akses ke sumber yang sangat berkompeten yaitu di @info BMKG Juanda. Nanti Anda bisa update mengenai potensi bencana atau juga informasi perakiraan cuaca dan sebagainya di sana. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Andung, Pak Teguh untuk waktunya, dan ini juga akan memberikan banyak wacana dan juga wawasan terhadap kita untuk antisipasi terhadap kondisi-kondisi yang terjadi pada saat kondisi sekarang ini dan juga ke depan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses untuk Bapak-Bapak semuanya. Salam sehat, Assalamualaikum. Salam sehat Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sahabat pendengar pemirsa radio di mana saja Anda berada. Program Dinamika Jawa Timur dengan tema mewaspadai potensi bencana akibat anomali La Nina di Jawa Timur, yang juga tentunya bisa Anda simak di beberapa lembaga penyiaran publik lokal dan lembaga penyiaran publik swasta
di antaranya di Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Kota Probolinggo, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Jombang, Suara Madiun, Praja Angkasa Trenggalek, Ersal Nganjuk, Pradaya Suara Tuban, Mahardika Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Wika Mojokerto, Ralita Pamekasan, Magetan Indah, RGR Tulungagung, Malawapati Bojonegoro, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan untuk program Dinamika Jawa Timur nanti rekamannya juga bisa Anda lihat di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel. Saya Panji pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda.